Itu keadaannya, Bu. Selain itu dok, apa lagi pilihan selain rahim yang diangkat? Pertama, angkat rahim dan perjuangkan melawan kanker. Atau pertahankan rahim tapi nyawa Bu Dewi terancam. Jadi apapun pilihannya, intinya saya tetap harus berjuang melawan kanker ini kan dok? Tapi mengangkat rahim Bu Dewi itu lebih baik. Sebelum terlambat, agar nyawa Bu Dewi tidak terancam dan kanker akan hilang. Saya mohon pertimbangkan demi kepentingan nyawa Bu Dewi. Selamat siang. Ya. Dewi, kita bisa melawan ini. Kita akan tetap kuat melawan ini. Nggak tahu aku kuat atau enggak. Terlalu berat cobaannya, Mas. Rahim aku mau diangkat. Hah? Apa artinya perempuan tanpa rahim? Udah, Dewi. Jangan sentuh aku, Mas. Istighfar. Sentuh perempuan seperti aku yang udah gak ada lagi arti di hidupnya. Jangan bicara seperti itu, Dewi. Istighfar, Dewi. Ya, aku tahu ini berat, tapi aku tahu kamu tuh wanita yang kuat. Kamu bisa ngelawan. Aku gak tahu apa aku kuat atau enggak. Kamu bisa, Dewi. Gak tahu. Dewi, kamu bisa. Aku dihancur, Mas. Udah. Dewi. Enggak. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Aku bahkan gak bisa lihat kamu. Suatu hari, aku lihat kamu dengan tatapan kamu ke aku yang penuh dengan kehampaan dan kehancuran. Karena aku gak bisa kasih kamu kebahagiaan. Dewi. Dewi, kamu bisa menangis. Kamu bisa menangis sekarang. Kamu bisa ngelawan aku, pukul aku. Kamu bisa melampiaskan semua kekecewaan dan marah kamu. Tapi aku tidak akan pergi. Ada apa dengan Mas Bobby? Jawab, Reva. Nisa denger nggak sih sama omongan aku tadi? Kamu dengar baik-baik ya, Reva. Kalau kamu berani mengusik keluarga kecilku, terutama Mas Bobby, dan kamu berani mengusir Mas Bobby dari sini, berarti kamu akan berurusan dengan siapa. Sekarang aku bisa biarin kamu kayak gini, asalkan kamu tidak mengganggu keluargaku. Untung Nisa nggak dengar omongan aku tentang Bobby. Dia malah mikir aku bakal ngusir Bobby. Kalau nggak ini bisa kacau. Maaf Bu Retno, tadi anaknya kan? Kenapa nggak disuruh masuk Bu? Kan pasti Ibu kangen sama anak Ibu. Saya nggak mau ketemu lagi sama anak saya. Kalau dia kesini lagi, saya nggak mau ketemu. Tolong umpetin saya. Ibu, aneh amat ya, dijenguk anak tapi malah ketakutan namanya kesel. Hah, orang kaya emang aneh-aneh. Mama kecewa sama kamu, Nis. Kemana aja kamu selama ini? Lihat Mama diusir dari rumah aja, kamu gak peduli. Kamu datang cari Mama. Mama yakin pasti ada sesuatu yang kamu rencanain. Kamu memang gak pernah ikhlas peduli sama Mama kamu sendiri. Gimana dok, Abi?
Alhamdulillah, kondisi Abi sekarang sudah sangat stabil. Itu karena dia cepat mendapatkan donor darah yang sesuai dengan golongan darahnya. Bagus. Dan kabar baiknya, hari ini Abi sudah bisa dibawa pulang. Oh gitu? Silakan kalau Anda ingin menjenguk Abi. Saya permisi sebentar, karena saya harus ke lab. Terima kasih, Dok. Mari. Kamu gak mungkin nikah sama aku, Mas. Jangan nikah sama aku. Kamu gak akan bahagia nanti. Aku gak bisa kasih kamu keturunan. Dewi, pernikahan itu bukan cuma untuk ngasih keturunan. Memang nggak ada pasangan yang menikah tanpa berharap untuk punya keluarga. Tapi kita bisa bicarakan itu. Kita bisa bicarakan semua itu, Dewi. Aku punya masa lalu, Mas. Masa lalu hancur. Di saat aku kehilangan anakku, aku gak bisa hamil lagi. Gak bisa kasih keturunan. Terus suami aku memilih untuk memiliki keturunan dengan perempuan lain. Laki-laki sebaik Mas Bayu aja bisa melakukan itu terhadap aku, selingkuh dia di belakang aku. Jangan pernah samakan aku dengan siapapun di masa lalu kamu. Aku udah cukup merasakan hancur yang seperti itu sekali dalam hidupku. Aku sakit kanker. Umur aku udah gak lama lagi. Aku gak mau ngecewain kamu. Kamu dengarkan aku sekarang. Aku gak peduli tentang kondisi kamu. Aku gak peduli tentang sakit kamu. Aku peduli sama kamu. Dan aku tetap ingin menikahi kamu. Hembusan angin meniup wajah alam. Mataku tak berkedip menatap langit. Gak ada apapun yang bakal bisa merubah itu. Bisakah aku menyentuh Kenapa aku? Kapan pas aku dicintain seperti ini? Kenapa aku? Aku gak pantas terima ini semua. Bahkan aku berpikir aku udah gak pantas untuk bahagia. Jangan bicara seperti itu, Dewi. Kalau Allah sudah berkehendak, kita manusia tidak bisa buat apa-apa. Aku mencintai kamu. Dan usia di tangan Tuhan. Cinta dari Allah tidak pernah salah. Aku gak peduli. Kalau aku cuma dikasih waktu 10 detik, 10 menit, 10
paling bodoh kalau aku meninggalkan wanita sebaik kamu. Om lega banget kamu nggak apa-apa. Dan sekarang Abi udah boleh pulang. Alhamdulillah. Makasih ya Om udah bawa Abi ke rumah sakit. Sama-sama. Om, Tante Dewi datang nggak? Tante Dewi nggak tahu kalau Abi ada di sini. Jangan sedih gitu dong. Karena ada Om Bobi. Sebenarnya Abi takut sama Mama Reva. Mama Reva tuh mamanya Abi. Tapi dia jahat sama Abi. Reva, kamu emang bukan seorang ibu. Sampai buat anak kandung kamu ketakutan sendiri sama kamu. Nih Abi, sini. Pokoknya selama ada Om Bobi di sini, Abi nggak usah takut. Om Bobi pasti akan selalu ngelindungin Abi. Oke? Abi kayak punya papa lagi, Om. Kenapa ya aku begitu peduli sama Abi? Lihat dia sakit dan diperlakukan gak pantas oleh Reva. Sebagian diri aku gak bisa terima dan marah. Oh iya Om, jangan lupa kasih tahu Tante Dewi ya. Ya ampun, Om Bobi sampai lupa. Sekarang ya.